Ojol pengantar seblak. Malam itu, di tengah kota yang agak ramai, masih terlihat lalu lalang kendaraan. Begitulah Romi menjalani aktivitas sebagai ojek online seperti biasa. Dan baru saja Romi mengantar penumpang ke suatu tempat, seperti mendapat durian runtuh, terdengar notifikasi dari ponsel milik Romi yang memberitahu bahwa Romi mendapatkan orderan lagi. Bukan penumpang, melainkan ia harus mengantarkan makanan. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Tanpa pikir panjang, Romi bergegas melajukan motornya menuju warung seblak Ibu Lastri, yang kebetulan jaraknya tidak jauh dari lokasinya saat ini. Sesampainya di warung seblak Ibu Lastri, Romi langsung memesan makanan itu. "Bu, seblaknya pesan 5 porsi ya," kata Romi. "Iya," jawab singkat Ibu Lastri. Sambil menunggu pesanan siap, Romi duduk sambil memainkan ponselnya. Sesekali, Romi melihat ke arah jalanan. Dan Romi merasa heran, karena ia berpikir, mengapa jalanan terlihat begitu sepi? Padahal, biasanya di jam itu masih terlihat agak ramai pengendara bermotor atau mobil. "Mas, pesanannya sudah jadi," Romi dikagetkan Ibu Lastri. "Oh iya Bu, makasih, ini uangnya," jawab Romi. "Iya," balas Ibu Lastri. Dengan cepat, Romi menghidupkan motornya. Entah kenapa, tiba-tiba motor Romi mogok. Padahal, baru 2 bulan Romi mencicil motornya. Romi bingung. Dia berpikir, ada apa dengan motor ini? Tetapi ia tetap berusaha untuk menghidupkan motornya. Setelah beberapa saat, motornya berhasil hidup, dan Romi langsung melaju mengantarkan pesanan. Di perjalanan, selang beberapa menit, motor Romi terasa berat, seperti ada yang duduk di jok belakang. Tetapi Romi menanggapinya dengan biasa saja, karena Romi sudah biasa dengan kejadian tersebut ketika ia mendapatkan orderan di malam hari. Dengan santainya Romi berkata, "Hei, penumpang gratis ya? Mau kemana?" Tidak lama Romi berkata seperti itu, motornya kembali ringan. Pada saat bersamaan, Romi melihat bayangan putih terbang tepat di depannya. Romi pun terkejut dan menambah laju motornya. Saat memasuki area komplek, Romi melihat hanya ada beberapa rumah di komplek tersebut. Sesampainya di titik antar, Romi sudah ditunggu oleh si pemesan. Perempuan cantik, kira-kira berumur 20 tahunan, berambut pendek sebahu, berdiri di balik pagar. "Maaf Mbak Karina, sudah lama menunggu. Tadi di jalan motor saya sempat mogok. Ini pesanannya," kata Romi. "Iya, nggak apa-apa," jawab Karina sambil memberi uang dan melangkah masuk ke rumah. Romi melihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam dan berniat untuk pulang. Ketika Romi hendak menghidupkan motornya, lagi-lagi motornya mogok. "Ini motor kenapa lagi sih?" Romi kesal. Ia berusaha buru-buru memperbaiki motornya karena hari sudah mulai larut. Waktu terbuang 1 jam. Romi berhasil memperbaiki motornya dan menuju perjalanan pulang.
Saat di perjalanan, Romi merasa aneh. Rumah yang tadinya hanya beberapa, kini terlihat banyak. Perasaan ini komplek rumahnya nggak begitu banyak. Kok sekarang jadi banyak ya? Tanya Romi dalam hati. Tidak hanya itu, jalan yang mengakses ke komplek tersebut awalnya hanya ada satu jalan lurus saja. Tetapi ketika di perjalanan pulang, Romi melihat ada banyak jalan persimpangan. Seperti ada yang menyesatkan Romi. 1 jam lamanya Romi mencari jalan keluar, ia hanya menemukan jalan persimpangan yang kosong. Romi mulai pasrah. Ia parkirkan motor di persimpangan jalan. Di malam yang sudah larut, hanya diterangi lampu jalan yang menyorot ke arah dirinya. Romi hanya bisa duduk dan berdoa, berharap ada orang yang melintas. Malam semakin larut. Romi sudah mulai lelah. Namun, ia mencoba kembali mencari jalan keluar. Ketika Romi menghidupkan motor, Romi melihat sesosok dari sorot lampu motornya. Romi terkejut. Ia berharap itu manusia. Sosok itu terus mendekat ke arah Romi. Perlahan namun pasti, sosok itu semakin jelas. Berdiri seorang pria paruh-baya, memakai pakaian sederhana dengan senter mati di tangannya. Romi lega. Nunggu siapa, Mas? Gak ada, Pak. Kayaknya saya nyasar, Pak. Emang Masnya dari mana? Saya dari habis ngantar makanan ke komplek yang ada di belakang sana, Pak. Jawab Romi sambil menunjuk ke arah yang dimaksud. Si bapak mengerutkan dahinya tanda heran. Komplek yang mana, Mas? Di sana nggak ada komplek, adanya kuburan. Yang bener, Pak. Terus jalan keluar dari sini lewat mana, Pak? Lurus aja. Si bapak menunjuk ke arah jalan keluar. Romi berpikir ada yang ganjil dengan bapak tersebut. Dia sempat ragu dengan ucapannya karena nada bicaranya yang dingin. Tetapi karena dia sudah lelah, dia memutuskan untuk mengikuti arahan bapak itu. Dengan cepat Romi meninggalkan tempat itu. Tanpa sengaja, Romi melihat nama yang bertuliskan Rudy di jaket bapak itu. Dengan kencang Romi melaju. Ia tidak tahu sedang berada di mana. Ia hanya mampu memacu motornya dengan cepat. Dari kejauhan muncul cahaya seperti lampu. Romi memperlambat laju motornya. Ada sebuah warung kopi yang terletak di seberang jalan dekat pintu air. Warungnya tidak terlalu besar, namun Romi sedikit merasa lega karena masih ada warung yang buka sampai selarut malam itu. Lalu Romi menghentikan motornya di depan warung itu, berniat untuk mampir sekedar istirahat sebentar sambil meminum kopi. Bu, kopi hitamnya 1 ya, kata Romi. Si ibu hanya diam. Bu, jalan arah ke kota lewat mana ya? Tanya Romi. Masih jauh, Mas, jawab ibu sambil memberikan kopi. Emang Masnya dari mana? Tanya si ibu. Saya dari komplek yang ada di sana, Bu, jawab Romi sambil menunjuk. Di sana nggak ada komplek, Mas, kata si ibu. Romi terkejut dan refleks menceritakan kejadian yang sempat ia alami beberapa jam yang lalu. Setelah mendengar cerita Romi,
Si ibu menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Di sana nggak ada apa-apa, Mas. Cuman ada tanah kosong. Jelas si ibu sambil berjalan ke belakang. Jadi yang benar mana, Bu? Kuburan apa tanah kosong? Tekan Romi. Romi dibuat kebingungan. Tubuhnya tidak mampu menahan letih. Lalu Romi berniat membayar kopi yang tadi ia minum. Bu, kopinya berapa? Tanya Romi. Tidak mendapat jawaban dari si ibu, Romi kembali memanggil. Bu, ibu, bu. Kembali tidak dapat jawaban, Romi mendengar suara hentakan dari belakang warung. Duk, duk, duk. Dengan rasa penasaran, Romi berjalan menuju sumber suara. Alunan langkah seirama dengan suara hentakan. Seketika Romi terhenti. Kala ia melihat si ibu duduk jongkok sambil memukul sesuatu dengan tingkah yang aneh. Perlahan ia mendekat seraya memanggil. Bu, saya mau bayar, kata Romi dengan suara lirih. Seketika si ibu berhenti dan menoleh ke arah Romi. Romi terkejut. Matanya melotot melihat wajah si ibu yang rusak dengan banyak belatung yang jatuh dari lubang di pipinya. Gigi geraham terlihat dengan jelas. Tangan kanannya memegang golok dan tangan kiri memegang kakinya yang sudah terpotong. Romi terpaku, seolah kaki tertanam di tanah. Karena pertama kalinya ia diperlihatkan dengan sosok yang begitu menyeramkan. Sebisanya ia bacakan ayat-ayat suci, barulah ia bisa berlari ke arah motornya. Dengan panik, Romi mencoba menghidupkan motornya. Seakan kesialan terus menimpanya, motornya kembali mogok. Terdengar suara cekikikan dan tangisan di sekitarnya. Panik, takut, bingung, lelah, kantuk, semua emosi bercampur aduk. Ia terus berusaha menghidupkan motornya. Sesekali ia melihat ke arah warung. Ternyata tidak ada warung di sana, melainkan hanya ada satu pohon besar. Jelas terlihat di balik pohon besar itu sosok perempuan berpakaian putih, tinggi, besar, rambut kusut panjang, mata merah melotot, sedang melihat ke arah Romi. Romi yang sudah kesal, ia berteriak, "Ah!" Sosok putih itu terbang sambil cekikikan yang memekakan telinga Romi. Di saat bersamaan, motor Romi berhasil hidup dan Romi langsung menancapkan gasnya. Romi tidak peduli harus kemana. Ia terus mengikuti jalan lurus dan ia hanya berharap kapan datangnya pagi. Di jalan yang gelap, Romi tidak menyadari di depannya ada seorang pengendara motor lewat dan hampir menabraknya. Romi dengan panik berkata, "Maaf mas, saya nggak lihat mas lewat." "Oh iya mas, nggak apa-apa," jawab ramah pengendara itu. Seorang pemuda berwajah tampan, berkulit putih, dan tersenyum ramah ke arah Romi. Di sini Romi berpikir, apakah pemuda ini manusia atau bukan? "Mas, buru-buru mau kemana? Di sini jalannya gelap, bahaya loh," tanya pemuda itu. "Saya mau pulang mas," jawab Romi dengan lesu. "Emang masnya pulang kemana?" "Saya pulang ke arah kota." "Wah, masih jauh banget itu mas.
Masih 2 jam lagi. Nggak apa-apa mas, udah mau subuh juga. Subuh? Ini baru jam 11 malam mas. Ketika Romi melihat jam tangannya, dan benar saja, waktu baru menunjukkan jam 11 malam. Romi merasa tidak percaya, karena ia sudah berjalan selama berjam-jam lamanya. Ya udah, masnya nginep di rumah saya aja dulu, kata pemuda itu. Romi yang sudah kelelahan akhirnya mengiyakan ajakan pemuda itu. Sesampainya di rumah pemuda itu, Romi disuruh istirahat. Tetapi Romi masih membayangkan kejadian yang ia alami malam ini dan masih setengah percaya mengapa ia mau saja diajak pemuda itu untuk menginap di rumahnya. Padahal ia belum kenal dengan pemuda itu. Pemuda itu datang memecahkan keheningan, lalu memperkenalkan dirinya. "Kenalin mas, saya Kurnia," kata Kurnia. "Saya Romi," balas Romi. "Mas Romi, bisa sampai ke sini gimana ceritanya?" "Ceritanya panjang mas." Romi mulai bercerita. Dari awal mulanya ia mengantarkan makanan ke komplek dan tersesat seperti berada di dunia yang berbeda. "Di daerah situ nggak ada komplek atau kuburan mas, cuma ada hutan karet. Di sini tuh desa mas," jelas Kurnia sambil memandangi raut wajah Romi yang terlihat ketakutan dan kebingungan. Malam mulai larut. Akhirnya Kurnia mempersilahkan Romi untuk tidur di rumahnya. Pukul 6 pagi, matahari mulai naik. Orang-orang melakukan aktivitas seperti biasanya. Romi masih tertidur. Terasa ada yang menyentuh pundaknya. Terdengar suara memanggil yang membangunkannya. Matanya sayup-sayup terbuka. Terlihat samar bayangan laki-laki. "Oh, Mas Kurnia ternyata," pikir Romi. Tetapi Romi tidak mengenal suara tersebut sebelumnya. Ketika ia membuka matanya, ternyata itu bukan Mas Kurnia, melainkan seorang bapak-bapak. Romi terkejut ketika melihat di sekitar ia bukan berada di rumah Mas Kurnia, melainkan ia mendapati rumah yang kosong, dan ia tertidur di depan pagar rumah itu dengan motor yang masih berada di sampingnya. "Mas, bangun mas, sudah pagi," kata si bapak. "Kok saya ada di sini ya pak?" Masnya tenang dulu. "Ini tempat apa pak?" "Di sini sudah sering kejadian kayak kamu. Seminggu yang lalu ada pemuda yang ngakunya punya pacar di rumah ini." "Emang rumah ini punya siapa?" "Dulu ada satu keluarga yang tinggal di rumah ini. Ada 5 orang termasuk ART. Kepala keluarganya namanya Pak Rudi. Istrinya namanya Bu Lastri. Mereka punya anak namanya Kurnia dan Karina. Dan satu ART yang biasanya buka warung kopi di dekat pintu air." Romi teringat dengan nama-nama tersebut. "Emang mereka sekarang tinggal di mana pak?" "Mereka semua sudah meninggal karena korban perampokan 4 tahun yang lalu." Sejak kejadian itu, Romi memutuskan untuk beristirahat dari aktivitas ojol.